Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita tetap ada dalam berkat, penjagaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Saya akan bacakan Yohanes 12 ayat 26. Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Coba perhatikan frasa, di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Ini bicara tentang kebersamaan setiap pelayan Tuhan dengan Kristus. Kebersamaan setiap orang yang mengikut Yesus dan melayani Yesus harus ada dalam kebersamaan dengan Yesus. Nah, pertanyaannya, kebersamaan dalam hal apa? Kebersamaan dalam hal apa? Saya kasih contoh ya. Anak yang sulung, ketika ia menunjukkan ketidaksukaannya terhadap bapaknya yang menyambut adiknya dengan pesta pertobatan, dia mulai mengungkit-ungkit pengabdian dia terhadap bapaknya. Bertahun-tahun aku mengabdi. Nah, bertahun-tahun dia mengabdi. Ngurusin ladang bapaknya, ngurusin ternak bapaknya, ada dalam satu rumah. Bersama-sama dengan bapaknya dalam satu rumah. Bertahun-tahun dengan bapaknya dalam satu rumah. Tetapi apakah ia sudah bersama dengan perasaan bapaknya? Sudah satu rasa dengan Bapa, satu perasaan dengan Bapa. Sudah satu belas kasihan dengan Bapa? Ternyata tidak. Pengabdiannya bertahun-tahun terhadap Bapa belum membuat dia bersama-sama dengan Bapa, bersama dalam satu perasaan, bersama dalam satu perhatian dengan bapaknya, bersama dalam sikap hati menerima orang yang berdosa. Ya kan? Ternyata belum. Nah, dari apa yang dilakukan oleh anak yang sulung ini, kita melihat bahwa seharusnya orang yang melayani pekerjaan Tuhan harus juga melayani Tuhan. Melayani perasaan Tuhan. Ya. Harus melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi kita jumpai ada yang dibuat parsial, terpisah. Ya. Mereka berpikir dengan melayani pekerjaan Tuhan, mereka sudah melayani Tuhan. Padahal Alkitab membuktikan. Si sulung melayani bapaknya, pekerjaan bapaknya, ngurus ladang bapaknya, ternak bapaknya. Bertahun-tahun. Tetapi dia belum melayani perasaan Bapa. Kenapa dia belum melayani perasaan Bapa? Karena dia belum satu perasaan, satu rasa dengan bapaknya. Dan itu dibuktikan. Beda banget respon, tanggapan, kehausan, kerinduan bapaknya terhadap adiknya. Beda dengan kakaknya. Malah yang ada iri hati. Bertahun-tahun mengabdi tapi belum satu rasa dengan bapaknya.
Kalau dia sudah satu rasa dengan bapaknya, ada dalam perasaan bapa. Ketika perasaan bapaknya meresponi, merindukan, menerima adiknya yang terhilang, dia juga ada di situ. Sekalipun pada waktu adiknya kembali, kakaknya di ladang. Tetapi kalau dia sudah satu rasa dengan bapaknya, satu perasaan dengan bapaknya, di mana perasaan bapaknya berada di situ, dia ada di situ. Tetapi ternyata tidak. Ternyata tidak. Waktu dia pulang, dia marah-marah, dia iri hati. Jadi hanya fisiknya yang ada di pekerjaan bapaknya, perasaannya belum. Perasaannya belum. Dan terbukti pulang, dia marah-marah karena ada pesta surga. Para nabi-nabi palsu yang melakukan mujizat, udah ngusir setan, bernubuat. Ternyata mereka tidak satu perasaan dengan Yesus. Padahal Yesus katakan, di mana aku berada, di situ juga kita berada. Belum satu rasa dengan Tuhan. Murid-murid 3,5 tahun bersama Yesus. Tapi mereka juga gagal untuk satu rasa dengan Tuhan. Karena ketika Yesus berkata, aku harus ke Yerusalem menderita, dianiaya dan dibunuh oleh tokoh Israel. Mereka enggak setuju. Mereka enggak setuju Yesus mati. Berarti mereka belum satu rasa, satu pikiran dengan Yesus. Tapi kan 3 tahun bersama, 3 tahun lebih, 3,5 tahun, mereka bersama-sama dengan Yesus. Secara fisik Yesus ada di Galilea, mereka ada. Amin. Mereka ada setiap peristiwa mujizat yang Tuhan katakan, yang Tuhan buat, mereka ada di situ bersama Yesus. Mereka bersama Yesus. Tapi ternyata fisik mereka saja bersama Yesus. Tapi perasaan mereka belum bersama Yesus. Perasaan mereka belum satu dengan Yesus. Fisik mereka saja. 3 tahun hanya fisik yang bersama Yesus. Tapi perasaannya belum. Dan itu terbukti. Berita kematian itu menggoncangkan mereka. Mereka nggak setuju. Apalagi si Petrus. Sampai Tuhan Yesus ngomong, nyala iblis. Berarti mereka belum satu rasa. Satu tujuan dengan Yesus. Dari contoh yang saya sampaikan pada hari ini harus menjadi bahan koreksi. Kita harus tempatkan diri kita di Petrus. Tempatkan kaki kita di sepatu Petrus. Kemudian kita melihat. Ya. Kita melihat kenapa sampai Petrus walaupun bertahun-tahun, 3,5 tahun secara fisik bersama Yesus. Di mana Yesus berada. Bahkan pada waktu di Getsemani Yesus ajak mereka 3 orang. Kita harus ada dalam kehidupan Petrus. Kenapa sampai Petrus nggak seperasaan dengan Yesus? Padahal secara fisik dia bersama Yesus. Oh ternyata dia ingin menyelamatkan nyawa. Menyelamatkan nyawa lewat apa? Ketidaksetujuannya terhadap kematian Yesus. Pada nyawa, pada jiwa. Nyawa itu apa? Jiwa itu apa? Bicara kepentingan pribadi. Pada jiwa adalah berbagai macam keinginan. Jadi kalau Yesus mati, keinginan nggak tercapai. Oleh sebab itu dia muncul sebagai pahlawan yang ingin mencegah kematian Yesus. Jadi idealnya, ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, seharusnya kita sedang melayani perasaan Tuhan. Tapi kenapa terpisah? Bertahun-tahun kita melayani pekerjaan Tuhan,
Tetapi secara perasaan kita nggak bersama dengan Tuhan. Kita nggak bersama dengan Tuhan. Secara perasaan kita nggak bersama dengan Tuhan. Nah, ini kemudian mulai merubah cara kita melayani. Cara kita melayani. Jadi seharusnya ketika kita bertobat, yang paling kita utamakan, yang paling kita kedepankan, ya, bukan lagi melayani pekerjaan Tuhan yang ada di gereja, tetapi melayani perasaan Tuhan, melayani kemauan Tuhan. Sehingga apa? Kita memiliki satu perasaan, satu rasa dengan Yesus. Cuma ada kalanya kecenderungan kita ketika kita bertobat, ya, kita mulai tergila-gila dengan kesaksian, dengan apa? Dengan pelayanan, tanpa mengutamakan lebih dulu dikedepankan, yang terdepan seharusnya aku mau melayani perasaan Tuhan. Sehingga ketika aku melayani pekerjaan Tuhan, itu utuh, bukan terpisah. Utuh. Kalau kita utamakan melayani perasaan Tuhan, ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, itu tidak terpisah, utuh. Karena apa? Kita sudah prioritaskan untuk satu rasa, satu perasaan dengan Tuhan. Amin. Tapi kalau kita lebih mengutamakan melayani pekerjaan Tuhan dan mengabaikan melayani perasaan Tuhan untuk satu rasa dengan Tuhan, akhirnya bisa-bisa seperti apa yang Petrus alami. Bisa-bisa seperti apa dialami oleh anak yang sulung, bertahun-tahun mengabdi tetapi tidak satu rasa dengan bapaknya. Dia hanya berkeringat di fisik pekerjaan bapaknya, tapi tidak mau berkeringat untuk satu rasa berjuang, untuk satu rasa, satu junjungan, satu sikap hati ketika menerima adiknya pulang. Kontras kan? Kontras. Jadi jangan berpikir bertahun-tahun kita melayani pekerjaan Tuhan, kita sudah satu rasa dengan Tuhan. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Dan tadi membuktikan. Yang paling fatal apa? Nabi palsu. Nabi palsu. Nabi palsu. Melakukan mujizat, ngusir setan. Tapi mereka gak satu rasa, satu perasaan dengan siapa? Dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Jadi ketika Tuhan berkata, di mana aku berada, di situ kamu juga berada, pelayanku berada. Coba, kalau Petrus, ya, bicara fisik. Selama 3,5 tahun, Petrus bersama Yesus. Nah, setelah itu, Yesus tangkap, disiksa, mati, naik ke surga. Ya. Mungkin ada sekitar 50 tahun ke depan, ketika Yesus naik ke surga, Petrus sudah nggak bersama dengan Yesus secara fisik. Tubuh kemuliaan Yesus sudah terangkat di surga. Tetapi walaupun secara fisik Yesus itu sudah tidak bersama dengan murid-muridnya, demikian sebaliknya, secara fisik murid-muridnya sudah tidak bersama Yesus karena Yesus sudah terangkat ke surga. Tetapi bukan berarti mereka tidak bersama Yesus. Nah, di sini sudah main di wilayah batin, wilayah pikiran dan perasaan. Nah, apalagi kita hari ini. Apalagi kita hari ini. Kita secara fisik belum bersama Yesus dalam pelayanan. Amin. Tetapi kenapa kita bisa yakin bahwa hari ini di mana Yesus berada, kita berada? Nah, keberadaan dalam hal apa? Dalam fisik, enggak. Yesus sudah naik ke surga. Hanya kita masih memiliki tubuh fisik. Nah, jadi kalimat di mana aku berada
lebih mengutamakan satu keberadaan dengan perasaan Tuhan. Bukan dengan fisik Tuhan. Masalahnya Tuhan sudah naik ke surga. Amin. Kalau anak yang sulung, dia hanya satu keberadaan dengan bapaknya di rumah bapak bertahun-tahun. Tapi dia belum satu keberadaan dengan perasaan bapak. Kalau dia satu keberadaan dengan perasaan bapak, dia nggak iri hati ketika papanya bikin pesta surga menyambut kepulangan adiknya. Jadi bagi kita kalimat, di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Ini keberadaan bukan fisik. Keberadaan secara batin. Keberadaan secara hubungan. Sebab itu dikatakan apa? Hidup bukan karena apa? Melihat. Kita nggak lihat fisik Yesus. Dan memang kita nggak punya kesempatan, kita nggak lihat fisik Yesus karena apa? Yesus di tanah Palestina, kita di Indonesia. Kemudian jaraknya sudah 2500 tahun. Coba. Yang bersentuhan secara fisik, satu keberadaan dengan fisik Yesus pada waktu itu, ya cuma murid-murid Yesus. Nah setelah itu Yesus terangkat ke surga. Mereka harus melatih diri untuk satu keberadaan dengan apa? Dengan perasaan Yesus, dengan kasih Yesus. Itu juga yang kita lakukan hari ini. Jadi hari ini, di mana Yesus berada, kita berada. Satu keberadaan dengan apa? Dengan rencana Tuhan, satu keberadaan dengan kehendak Tuhan, dengan kemauan Tuhan. Satu keberadaan dengan belas kasihan Yesus. Amin. Satu keberadaan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jadi jangan hanya berkeringat darah, ngurusin fisik gereja, kunjungin jemaat yang lagi sakit, bagi sembako jemaat yang lagi sakit. Jangan hanya berkeringat darah, memainkan musik, memimpin pujian. Jangan hanya berkeringat darah, capek, letih. Memberitakan Injil di gereja, kemudian menjelajah dari satu daerah ke daerah yang lain, menghadapi ganasnya alam. Tetapi kita tidak satu keberadaan dengan keberadaan kasih Yesus. Itu percuma, sia-sia. Percuma, sia-sia. Karena orang yang melayani Tuhan belum tentu dia satu keberadaan dengan kasih Yesus, dengan perasaan Yesus. Orang Farisi, kita lihat. Yesus maunya mengampuni orang berdosa. Mereka maunya yang berzina itu harus dirajam dengan batu. Yesus maunya mengampuni orang yang mencuri. Maunya orang Farisi, potong tangan. Berarti mereka belum satu keberadaan dengan Yesus. Gak usah jauh-jauh, orang Farisi kita sendiri. Yesus maunya kita memberkati orang yang mengutuki kita. Tetapi karena kita nggak satu kasih dengan Yesus, maunya kita tidak sejalan dengan maunya Tuhan. Maunya apa? Kita kutukin dia. Yesus maunya kita membalas kebaikan terhadap orang yang berbuat jahat. Tetapi karena kita belum satu keberadaan dengan perasaan Yesus, dengan kasih Yesus, nggak sejalan dengan maunya Yesus. Maunya kita apa? Membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, dari hal-hal seperti itu saja, kita belum satu keberadaan. Oke, satu keberadaan, tapi kita harus berjuang setiap hari. Yesus maunya kita hidup kudus, tapi kita hidup kotor, hidup tercemar. Nah berarti kita belum satu keberadaan dan kekudusan Yesus, kesucian Yesus. Padahal dia berkata, kuduslah aku sebab aku kudus. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu karena aku kudus. Yesus maunya kita kudus dalam seluruh hidup, bukan sebagian. Totality seluruh hidup kita kudus. Tapi ternyata enggak kan.
Nah, berarti kita belum satu keberadaan dengan kekudusan, kesucian Yesus. Belum satu keberadaan dengan Yesus, dengan Allah yang Maha Kudus. Kita masih tercemar, masih hal-hal yang najis, cabul, mulut kita belum bertobat, mata kita enggak bertobat. Amin, Bapak Ibu. Jadi ini perjuangan kita yang melayani Tuhan, ini titik lemah kita yang melayani Tuhan. Kita hanya berkeringat di bersihin gereja, ya kan? Bahkan sampai kita ribut hanya untuk mempertahankan keberadaan kita di gereja, keberadaan kita di organisasi gereja. Keberadaan kita bahwa gereja itu kita yang rintis, nggak boleh ada yang ambil, nggak ada yang ribut. Nggak boleh. Coba. Kita berkeringat di atas mimbar berkhotbah, mulut berbusa-busa, capek, letih. Mengalami siksa batin, menghadapi ganasnya alam dari satu daerah ke daerah yang lain supaya Injil diberitakan. Tetapi apakah kita sudah satu keberadaan? Nah, kalau belum tentu satu keberadaan dengan Yesus, satu keberadaan dengan kasih Yesus, dengan rencana Yesus, nah kita harus bertobat. Amin. Jadi melayani itu, pelayanan sejati adalah melayani perasaan Tuhan. Untuk melayani perasaan Tuhan, kita harus satu keberadaan dengan perasaan Tuhan. Ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai tua di pelayanan. Amin. Sampai tua di pelayanan. Tapi kita belum satu keberadaan dengan kasih Yesus, dengan belas kasihan Yesus. Dan kalau kita sudah satu keberadaan dengan kasih Yesus, apapun masalah yang kita hadapi, kita nggak bakal mundur. Amin. Satu keberadaan dengan Yesus yang kita nggak bisa sentuh, yang nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita raba. Tapi kita yakin dia ada, itulah hidup bukan karena melihat, karena percaya. Nah, karena kita percaya dia ada sebelum kita nggak lihat, kita mengasihi dia sekalipun kita nggak lihat. Nah, berarti apa? Kita harus satu keberadaan dengan batin Yesus, dengan perasaan Yesus, dengan pikiran Yesus. Dan ini perjuangan kita. Seharusnya yang paling terdepan ketika kita melayani Yesus, paling terdepan adalah apa? Melayani perasaan Tuhan, melayani pikiran Tuhan. Karena ketika kita melayani pikiran Tuhan, perasaan Tuhan, pada waktu kita terjun di pelayanan, perasaan Tuhan itu yang kita tularkan kepada jemaat. Pikiran Tuhan itu yang kita tularkan kepada jemaat. Amin. Sehingga setiap persoalan yang kita jumpai dalam pelayanan, kita hadapi dengan hati dingin, dengan kepala dingin, bukan emosi, marah. Bukan arogansi yang kita tunjukkan, tapi kekuatan kasih Allah. Karena kita sudah satu keberadaan, ya kan? Satu keberadaan, ya, dengan napaktilas Yesus. Awal dari Galilea dan berakhir di Kalvari. Itu yang kita contoh. Jadikan contoh. Itu yang kita katakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus bukan setelah Yesus bangkit naik ke surga. Tidak, sudah selesai. Sudah selesai pekerjaan penebusan. Jadi untuk membuat kita satu perasaan dengan Yesus adalah apa? Mengikut jejak Yesus. Dari Kalvari, dari Nasar, dari Galilea, berawal dari Galilea, sampai berakhir di mana? Golgota.
disitulah kita satu perasaan. Satu keberadaan dengan perasaan Yesus. Amen. Ini perjuangan kita loh, jangan anggap remeh. Anggap remeh. Amen. Jangan anggap remeh. Nah, oleh sebab itu supaya kita satu keberadaan dengan perasaan Yesus, dengan kasih Yesus, dengan pikiran Yesus. Perlu memiliki hubungan hidup yang selalu terhubung dengan surga. Harus terhubung dengan surga, terhubung dengan surga. Supaya perasaan dari Yesus terus mengalir. Allah mengimpartasikan perasaannya, kasihnya kepada kita. Dan ketika kita mengurus pekerjaan Tuhan, amen, perasaan Kristus itu yang kita bawa. Amen. Kalau orang satu perasaan dengan Yesus, satu keberadaan dengan perasaan Yesus, ketika dia menghadapi konflik dalam pelayanan, yang ia tunjukkan bukan pengaruhnya, kuasanya, arogansinya, kesombongannya, keras hati, tetapi kasih Kristus. Orang yang memiliki kasih Kristus kelihatan lemah. Tidak. Orang yang memiliki kasih Kristus tidak lemah. Ya, kasih Kristus memiliki kekuatan. Contohnya apa? Ia bisa menyelamatkan orang berdosa. Jadi perjuangan kita. Perjuangan. Amin. Seorang istri yang memiliki yang satu keberadaan dengan Yesus. Dia selalu mendoakan suaminya, anak-anaknya. Ketika anak-anaknya pergi sekolah, suaminya pergi kerja. Dia gak berpikir yang buruk-buruk tentang anak-anak, tentang suaminya. Tapi yang ia pikirkan, tuangkan di dalam doa. Dia selalu berdoa untuk pekerjaan suami, pekerjaan anak-anak. Kenapa? Dia sudah satu keberadaan dengan perasaan. Jadi bagi siapa yang melayani Yesus, syaratnya ia harus mengikut Yesus. Dan di mana Yesus berada, di situ juga Yesus berada. Amin. Nah, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ya. Jadi jangan mengharap hormat dari dunia. Karena orang yang satu keberadaan dengan perasaan, dengan keberadaan perasaan Yesus, pasti dia akan hormati Bapa. Melayani perasaan Yesus itu artinya melayani apa sih yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan inginkan ketika aku sakit? Apa yang Tuhan inginkan ketika aku menghadapi kesulitan keuangan? Itu melayani maunya Tuhan. Apa maunya Tuhan ketika aku khawatir? Apa maunya Tuhan ketika aku putus asa? Itu satu keberadaan dengan perasaan, dengan kasih. Jadi ketika kita membangun hubungan pribadi dengan Yesus, di dalam doa pribadi, kalau saya sering menggunakan kontemplasi, menyembah Tuhan, di ruang doa, dalam hadirat Tuhan. Disitulah kita bisa merasakan kuatnya perasaan Tuhan mengalir dalam hidup kita. Kuatnya perasaan Tuhan menguasai dan mewarnai hidup kita. Sehingga ketika kita keluar di dunia nyata, perasaan Kristus yang kita peroleh ketika kita baca firman, ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan, perasaan itu yang kita tularkan, kita impartasikan, kita bagikan kepada orang lain. Ya, Yesus sudah tidak bersama kita dengan kita. Dan kita juga belum pernah bersama-sama dengan Yesus secara fisik.
Tapi kita bisa bersama-sama dengan Yesus. Bisa satu keberadaan dengan batin Yesus, dengan perasaan Yesus, dengan rencana Yesus, dengan kemauan Yesus. Sehingga kita terjun dalam pelayanan. Yang kita bawa bukan kemauan kita, tapi kemauan Yesus. Yang kita bawa bukan visi kita, tapi visi Yesus. Yang kita bawa bukan lagi ambisi pribadi kita yang kotor, tapi ambisi Kristus yang kudus, yang suci. Itu yang kita bawa dan kita bagikan kepada orang lain. Amin. Tuhan berkati.